Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi di channel ini. Kita akan sama-sama melanjutkan latihan soal ya untuk mengerjakan tes substantif, penguasaan konten, materi matematika PGSD ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi pedagogiknya ya untuk matematika PGSD. Sedangkan untuk kompetensi profesionalnya insya Allah di video berikutnya. Oke, kita masuk. Di sini ada 3 indikator ya untuk akan yang dibahas pada hari ini. Yang pertama itu capaian pembelajarannya, kita harus tahu bahwa menguasai teori aplikasi pedagogis atau pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika SD yang mendidik. Ya, kemudian indikatornya ada 3. Pertama, merancang pembelajaran matematika sekolah dasar dengan menerapkan pendekatan berbasis konstruktivisme. Kedua, menganalisis karakteristik suatu kasus pembelajaran matematika SD. Dan yang ketiga ialah menyusun soal yang mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi. Oke, kita ke contoh soal yang pertama ya. Ya, boleh teman-teman pause untuk membaca sendiri soal nomor 1 ini ya teman-teman. Oke, kita lihat ya soal nomor 1 ini. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini ya. Pertama, menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat. Misalnya, kacang panjang, lidi, karet, dan sedotan. Yang kedua, menulis suatu bilangan, belasan ya, misal 13 di papan tulis. Yang ketiga, meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. Langkah keempat, meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Kemudian langkah kelima, meminta siswa mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan ya. Kemudian langkah keenam, meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Langkah ketujuh, jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah 5 dan langkah 6 ya. Kemudian langkah ke-8, jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil? Ya, jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10 ya. Kemudian langkah ke-9, menyimpulkan bahwa 1 pada 13 ya, bahwa angka 1 pada angka 13 ini bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan ya teman-teman. Ya, oke. Kita masuk ke lanjutan soalnya ya. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan apa? Ya, apakah A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, atau KE. Dualisme. Ya, jawabannya apa ya teman-teman? Kalau menurut teman-teman jawabannya apa? Ya, kita lihat ke pembahasan. Ya, dari langkah pembelajaran pada sistem soal terbaca bahwa siswa harus membangun sendiri pengetahuannya ya teman-teman. Guru memfasilitasi alat bantu pembelajaran ya, membimbing siswa membangun pengetahuannya dan membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Dengan itu pendekatan yang digunakan oleh guru adalah pendekatan konstruktivisme. Ya, oke, clear ya teman-teman. Kita ke contoh soal yang kedua. Ya, silakan dibaca teman-teman. Oke. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika inaktif, ikonik, dan simbolik ya. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah ya, apakah A, siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut lalu memperagakan dengan benda konkret, ataukah B, siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret, ataukah C, siswa diberi benda konkret lalu memperagakan penjumlahan.
siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Atau D, siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Ya, atau E, siswa menuliskan soal penjumlahan, misalnya 2 tambah 3, siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Ya, menurut teman-teman jawabannya apa? Ya, teori Brunner ya, yang inaktif, ikonik, dan simbolik. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Pembelajaran matematika di SD berdasar pada teori Brunner dikenal dengan 3 langkah pembelajaran inaktif, ikonik, dan simbolik ya. Ketiga tahap ini merupakan tahapan yang berurutan. Jadi dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajarannya adalah 1. Inaktif, siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. 2. Ikonik, siswa menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. Ataukah ketiga, simbolik ya, siswa menuliskan simbol atau lambang penjumlahan bilangan, misal 2 tambah 3. Ya, dari kelima pilihan jawaban yang ditawarkan, urutan yang sesuai dengan tahapan di atas adalah siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Oke teman-teman, jawabannya adalah C ya. Oke, kita ke contoh soal nomor 3. Ya, teman-teman bisa lihat di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi siswa kelas 3 SD adalah ya. Apakah A? Ataukah B? Ya. Ataukah C? Ataukah D? Ya. Ataukah E? Ya, menurut teman-teman jawabannya apa? Oke, cukup mudah ya. Jadi kita lihat apa yang berbeda polanya ya di antara kelima ini ya, 5 opsi pilihan ini. Kita lihat ke pembahasan. Ya. Di antara soal tersebut yang tidak mempunyai cara langsung untuk menyelesaikannya adalah jawaban D ya. Karena untuk menyelesaikan soal D seseorang harus mencari aturan untuk memperoleh hasilnya ya. Marilah kita cermati ya. Kita lihat nomor bagian A 3 tambah 2 ya langsung ya 5 tambah 3 itu 8. Oke, langsung ya. Kalau B, Arsya sekarang berumur 9 tahun. Berapa umur Arsya 5 tahun yang akan datang? Ya, mudah juga ya. Jadi 9 tambah 5. Oke, kalau C, Rasya sekarang berumur 13 tahun. Dia sekarang kelas ya 7 SMP. Ketika Rasya masuk SMA berapa umurnya? Ya, tinggal ditambah 2 tahun lagi ya teman-teman. Ya. Jadi kemudian kita lihat soal D. 3 bintang 2 sama dengan 8. Ini tanda bintang ya, bukan kali ya teman-teman. Ya, kita lihat, loh kok bisa? Ya, jadi ini semuanya ini berpola ya teman-teman. Ya, kita lihat polanya nanti. Kemudian bagian E, Arya adalah anak ketiga dari keluarga Bagus. Ketika Arya berumur 9 tahun, lahirnya Kenza, adiknya. Berapa umur Kenza ketika umur Arya 19 tahun? Ya, berarti 10 tahun ya teman-teman. Mudah ya, langsung saja dikurangi ya selisihnya ya teman-teman. Ya, kemudian kita lihat D ya. Kita ingin mencari berapakah jawaban 3 dari bintang 3. Jadi kita lihat polanya. 3 bintang 2 tadi di sini. 3 bintang 2, 8. 5 bintang 3, 13. 4 bintang 6 sama dengan 14 ya teman-teman. Jadi kita lihat 3 bintang 2 sama dengan 8. Berarti hasilnya dari 5 tambah 3. 5 tambah 3 ini dapat dari mana ya? 3 ditambah 2 itu 5. Ya, kemudian 3-nya ditambahkan 3. Seperti ini juga. 5 tambah 3 itu 8. Kemudian ditambahkan bilangan awal ya, tambah 5. Kemudian ini juga ya, begitu polanya. Jadi untuk hasilnya 3 bintang 3 juga menggunakan pola yang sama ya teman-teman. Yakni 3 tambah 3 itu 6. Kemudian 6 lagi ditambah bilangan awal yakni 3. Jadi 6 tambah 3 itu 9. Jadi inilah proses berpikir tingkat tinggi ya untuk siswa sekolah dasar ya teman-teman. Mohon koreksi jika penyebutan tanda bilangan ini salah ya teman-teman. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jadi itulah video
atau latihan soal ya, teman-teman terkait dengan kompetensi pedagogik matematika SD. Sampai berjumpa di video berikutnya, teman-teman. Terima kasih.